Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Islam TTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Islam TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, Islam TTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Fana Magan. (1 Januari 2017) di Andaman. Semua orang dimasukkan ke sebuah jaring dan dipukuli oleh beberapa petugas polisi yang ada di tempat itu. Salah seorang pemuda yang bernama Jara tersadar dari pingsannya dan mendengarkan pernyataan seorang polisi yang menjelaskan ia tidak tahu kenapa mereka diperintahkan untuk memukuli mereka semua di sini. Ia diberi senjata tajam untuk bisa pergi dari tempat itu hingga ia berhasil melepaskan diri dari jaring tersebut lalu pergi. 2 hari yang lalu, kesibukan terlihat di kediaman Kafia yang sangat megah. Tapi tidak dengan Kafia sendiri. Ia masih tertidur pulas dan terpaksa bangun ketika pamannya menelpon, memintanya bangun dan melanjutkan pekerjaannya. Semua makanan telah disiapkan di meja untuk bisa disantap oleh Kafia. Kafia telah pergi ke kantor yang ditinggalkan oleh orang tuanya hingga ia dibesarkan oleh Raja Sekar pamannya. Di kantor, Kafia diminta untuk menandatangani sebuah surat. Di tengah penandatanganan surat tersebut, tiba-tiba staf mereka mendapatkan kabar kalau paspor Kafia dan teman-temannya untuk ke Bora Bora ditahan. Hingga mereka akan gagal untuk bisa pergi ke Bora Bora, menghabiskan tahun barunya. Raja Sekar mencoba memberi solusi untuk pergi ke Andaman. Kafia mengiyakan dan meminta Vicky untuk ikut juga. Raja Sekar mengiyakan dan mengizinkan putranya untuk menemani Kafia ke Andaman. Mereka melanjutkan perjalanan dengan suka hati. Namun di tengah perjalanan mereka membaca dilarang memasuki hutan, tapi mereka malah melanggar dan membuka sendiri pintu yang ditutup. Polisi mencoba mencegahnya, tapi tidak berhasil hingga mereka berhasil memasuki kawasan hutan. Tapi, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Jara bahkan menabraknya. Kafia membawa Jara ke rumah sakit karena ia melihat banyak darah di tubuhnya. Dan di rumah sakit semua meninggalkan Kafia hingga ia sendiri. Vicky pun mengantarkan Kafia kembali ke rumahnya karena ia harus pergi ke Amerika untuk 10 hari. Tapi ia terkejut ketika tiba di rumah Jara sudah ada di rumahnya. Kafia meminta semua yang bekerja di rumahnya untuk tidak mendekati kamar Jara. Kafia tidak menceritakan apapun yang terjadi di Andaman, hingga ia mencoba meminta bantuan pada teman-temannya untuk mengatasi pria yang ia beri nama Vasi. Tapi tak satu pun temannya mau membantunya. Kekacauan pun terjadi di rumah Kafia, karena Vasi telah merusak tembok untuk bisa keluar dari kamarnya, hingga Kafia terkejut ketika melihat Vasi berada di atas pohon. Ia yang berasal dari hutan tidak mengenal sama sekali handphone hingga saat HP Kafia berbunyi, ia langsung membuangnya dan kembali ke atas pohon. Polisi hutan mulai mencari keberadaan Kafia yang membawa Jara pergi dari hutan. Kafia mulai mencari tahu siapa Vasi dan bagaimana bisa membuat Vasi merasa nyaman dan tidak berbuat liar. Kava membuatkan makan kesukaan Jara dan mencoba mengajarinya untuk berbuat sopan. Mendapatkan perilaku baik dari Kafia, Jara mulai menuruti semua yang diajarkan oleh Kafia. Jara yang tidak mengingat siapa dirinya akhirnya mau dipanggil dengan sebutan Vasi. Vasi, engage. 10 hari telah berlalu. Vicky yang sudah kembali ke Chennai mencoba mendengarkan cerita Kafia tentang Vasi. Polisi dari Pulau Andaman mulai mencari Kafia dan menyelidiki kemana Jara dibawa. Kali ini Kava membawa Vasi ke sebuah klub malam. Vasi diajak untuk bisa beradaptasi dan mengikuti mereka. Tapi teman-teman Vicky malah mengejeknya dan membuat Kafia marah karena mereka tidak memperlakukan Vasi seperti manusia. Setelah pulang dari klub malam, Kafia memberikan kamar khusus untuk Vasi agar bisa tidur dengan nyaman. Vicky datang dan meminta maaf atas kejadian di klub malam tersebut. Namun ia memiliki niat buruk kepada Kafia. Beruntung Vasi berhasil menggagalkannya walaupun sedikit terjadi salah paham di antara mereka. Dan Pandian berhasil menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa disadari, Kafia mulai jatuh cinta kepada Vasi.
Perayaan ulang tahun Kafia kali ini bersamaan dengan penandatanganan proyek baru. Dan dalam kesempatan ini Vicky juga ingin melamar Kafia menjadi istrinya. Tapi Kafia yang tidak menyukai Vicky menolaknya dan tidak menerimanya menjadi suaminya. Mendengar hal itu, Vicky merasa kecewa dan meminta Kafia untuk menerimanya. Tapi berulang kali Kafia menolak dan tidak ingin menjadi istrinya. Vicky yang terus memaksanya membuat Fasi merusak pintu dan menyelamatkan Kafia dari tangan Vicky yang tidak mau melepaskannya. Vicky langsung menyerang Fasi tapi dengan cepat Fasi menghajarnya. Hingga kekacauan terjadi di tempat itu. Vicky terus meminta bantuan kepada Raja Sekar tapi tidak dipedulikan oleh Fasi. Ia terus memukuli Vicky tanpa henti dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Fasi dibawa menggunakan jaring besar dan meninggalkan tempat tersebut. Hal itu benar-benar membuat Kafia menjadi sangat sedih. Sementara Vicky yang menderita patah tulang leher membuatnya harus menggunakan alat bantu seumur hidupnya. Pihak kepolisian Andaman merencanakan membawa Jara ke hutan di malam hari dan menghabisinya. Tak lama Pandian dan Kafia tiba dan meminta izin untuk melihat keadaan Jara. Tapi pihak kepolisian mencoba berbohong. Namun Pandian terus mendesak pihak kepolisian hingga membuat mereka kesal dan mengusir paksa Kafia serta Pandian dari kantor polisi tersebut. Kafia mencoba berbicara dengan tenang, dan Fasi yang melihatnya dari dalam ruangan tersebut merasa kesal dan berhasil menghancurkan kantor polisi. Ia keluar dari kantor polisi tersebut dan membuat semua orang yang ada di dalam kantor polisi itu takut. Kafia dan Pandian berhasil membawa Fasi tapi tiba-tiba mereka diserang dengan tembakan oleh anggota kepolisian yang lain hingga membuat Kafia berlari menghindari kejaran para polisi. Mereka memasuki hutan dan membuat Jara kembali teringat apa yang terjadi sebelumnya. Fasi berhenti dan menyerang para polisi yang mencoba menangkap mereka hingga salah satu polisi menodongkan senjata ke arah Fasi membuatnya terdiam. Ia ingat polisi tersebut yang telah memberikannya sebilah senjata untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Bunyi suara burung elang membuat Jara terdiam dan teringat masa lalunya. Ia yang merupakan salah satu anggota suku asli di Pulau Andaman biasa menghabiskan waktu untuk berburu di hutan dan mencari makan di dalam hutan untuk semua anggota suku di tempat tinggalnya. Jara yang merupakan putra kepala suku merupakan pemuda yang paling berani dan sangat disenangi oleh semua anggota suku. Namun, keserakahan orang-orang kota membuat mereka menjadi bahan pertunjukan. Hingga suatu hari, Jara mendengar tangisan dari salah satu anak pengunjung yang tertinggal dari orang tuanya. Saat ia mencari tahu, terkejut ketika melihat seekor harimau mencoba menerkam anak tersebut. Hingga Jara berhasil menikam harimau tersebut, tapi ketika ia melihat harimau tersebut terluka parah, dengan cepat ia mengobatinya hingga menutup luka harimau tersebut. Jara membawa anak perempuan itu ke perkampungannya. Semua menerima kehadiran anak tersebut dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun tiba-tiba semua burung keluar dari sarangnya dan membuat suku tribal menjadi bingung. Setelah Jara melihat, ia terkejut karena melihat banyak orang datang untuk menghancurkan hutannya dan ingin mendirikan bangunan mewah. Dengan cepat suku tribal menyerang mereka dan mengusir mereka dari hutan itu. Mereka pun berlari ketakutan. Tapi semua pengusaha tidak terima dengan kegagalan ini. Mereka mau proyek wine mill yang diinvestasikan oleh Avalangadi gagal. Polisi menekan suku tribal untuk meninggalkan tempat ini dalam waktu 1 jam. Atau mereka akan dihancurkan. Tapi bersama dengan itu seorang anak kecil yang pernah diselamatkan oleh Jara maju dan memanggil ayahnya. Ia yang merupakan anak dari seorang polisi tersebut menjelaskan pada ayahnya tentang kebaikan mereka yang merawat dirinya saat hilang dari orang tuanya. Polisi tersebut memeluk erat putrinya dan mengucapkan terima kasih karena dalam waktu 16 tahun ia menikah, baru kali ini ia memiliki seorang putri. Di kantor ia menceritakan apa yang terjadi, tapi inspektur tidak menghiraukannya dan memerintahkan anggotanya yang lain untuk bisa mengosongkan tanah suku tribal. Mereka pun pergi di malam hari dan mulai melumpuhkan suku tribal. Jara yang tengah tertidur terkejut karena seluruh kampungnya dihancurkan hingga porak-poranda. Jara mencoba menyelamatkan mereka tapi ia tidak berdaya. Kekuatan para polisi tersebut sangat besar hingga ia berulang kali tersungkur, jatuh dan tidak bisa berbuat banyak. Jara pingsan saat dihantam di bagian kepalanya dan membuatnya kehilangan ingatan. Pada kesempatan itu ia diminta untuk melarikan diri oleh salah satu petugas polisi.
hingga Jara pergi melarikan diri dan bertemu dengan Kavya yang tengah bersama teman-temannya. Polisi itu mengakhiri ceritanya, ia tidak menyangka kalau Jara masih hidup, karena semua anggota suku tribal tersebut telah dihabisi dan dikubur hidup-hidup. Polisi tersebut meminta Kavya untuk pergi dari tempat ini dan membiarkan Jara untuk pergi mencari anggota sukunya yang masih selamat. Tapi Kavya menolak, ia ingin membantu Jara untuk menemukan anggota sukunya yang lain. Ia menggandeng tangan Kavya dan mulai memasuki hutan bersama. Raja Sekar tiba di Andaman dan langsung menuju kantor polisi. Ia marah karena pihak polisi tidak bisa mencegah Kavya dan Pandian untuk tidak ikut mengejar Fasi. Ia meminta semua anggota polisi untuk mencari Kavya dalam waktu 24 jam. Pandian yang mengikuti Kavya dan Jara mulai mengeluh lapar dan juga lelah. Ia pun meminta Fasi untuk beristirahat karena Kavya juga merasa lapar. Ara dengan cepat mencari beberapa buah-buahan untuk Kavya dan Pandian. Mereka memakan dengan lahap buah-buahan yang didapatkan oleh Jara dari dalam hutan. Tapi saat mereka beristirahat, mereka malah bertemu dengan burung yang berisikan kamera yang diluncurkan oleh pihak kepolisian hutan. Keberadaan mereka pun diketahui oleh pihak kepolisian. Mereka terus berlari menghindari kejaran polisi yang mulai berdatangan. Namun dengan cepat Jara berhasil menyingkirkan mereka semua. Tapi Kavya dan Pandian malah tergelincir hingga terguling sampai hampir terjatuh ke jurang. Jara mencoba meraihnya tapi Kavya malah tersungkur, namun ia berhasil memegang batang pohon. Jara membawa Kavya ke tempat yang lebih tenang dan menunggu Kavya sadarkan diri. Tak lama Kavya mulai siuman. Namun kepalanya masih terasa berat. Ia mencoba mencari Fasi hingga ia menemukan Fasi tengah mengambil ikan di danau yang ada di depannya. Raja Sekar mulai ikut dalam pencarian Kavya yang masih bersama Fasi, hingga mereka pun berhasil menemukan Kavya. Keduanya mulai berlari menghindari kejaran para polisi tersebut. Dalam kesempatan itu, Fasi terus menyerang mereka sekaligus melindungi Kavya. Namun mereka berhasil menjerat Fasi dan para polisi tersebut berencana untuk menyerangnya. Di saat bersamaan, mereka mendengar suara harimau yang dulu pernah diselamatkan oleh Jara. Harimau tersebut menyerang polisi hutan hingga memangsanya hingga mereka tewas tercabik-cabik. Kavya yang ketakutan bersembunyi di balik pohon besar. Fasi sendiri berusaha membuka ikatan yang menjerat kakinya hingga ia berhasil membukanya dan langsung mendekati Kavya yang tengah berada dalam bahaya karena harimau tersebut mencoba untuk memangsanya. Tanpa sengaja, Jara akhirnya bisa menemukan sukunya yang masih selamat. Mereka terkejut melihat Jara masih hidup, hingga mereka berlari memeluk Jara dan menggendongnya. Pandian dan Kavya yang melihat hal itu langsung menangis haru. Upacara sambutan pun digelar sekaligus ucapan syukur karena Jara masih bisa selamat dan bergabung kembali dengan mereka. Kavya dan Pandian pun dikenakan pakaian adat hingga diajak bergabung dalam upacara tersebut. Polisi yang berhasil menemui Kavya dan Pandian meminta mereka untuk meninggalkan suku tribal agar kebersamaan mereka tidak dihancurkan. Ia menceritakan kalau Raja Sekar memerintahkan anggota polisi hutan untuk mendapatkan Kavya bagaimanapun caranya. Dan tidak peduli bila harus menghancurkan suku tribal sekalipun. Kavya memutuskan untuk pergi karena ia yang dibutuhkan oleh Raja Sekar walaupun tanpa Fasi. Ia harus mengesampingkan ego dan cintanya kepada Fasi. Ia tidak mau suku tribal kembali hancur bila polisi hutan menemukan mereka lagi. Tapi di sela-sela perbincangan, Jara muncul dan memanggil Kavya untuk menunjukkan sesuatu. Jara memberikan tempat yang nyaman untuk Kavya beristirahat. Kavya menerimanya dan pura-pura tertidur agar Fasi tenang. Hingga saat Fasi tertidur, ia pergi meninggalkan Fasi. Kavya menemui Raja Sekar bersama Pandian. Tapi kedatangannya langsung ditampar oleh Raja Sekar. Kavya meminta maaf atas kesalahan yang dibuat Fasi dan menjelaskan kalau kejadian di rumahnya itu adalah kesalahan Vicky, tapi Raja Sekar tidak bisa menerimanya. Ia memaki Kavya karena Vicky telah menderita dan seumur hidup harus menggunakan bantuan untuk menyanggah lehernya. Raja Sekar menjelaskan proyek penghancuran hutan ini adalah salah satu proyek milik perusahaan Kavya yang dulu pernah ditandatangani Kavya tanpa membacanya. Kavya terdiam ketika melihat tanda tangannya. Air matanya mengalir, ia tidak menyangka ini semua adalah kesalahannya. Tapi tiba-tiba Jara datang menyelamatkan Kavya dan mencoba menghentikan mobilnya. Namun Raja Sekar malah menabraknya hingga Kavya memaksa turun dan berlari. Namun satu tembakan berhasil menembus dada Fasi hingga ia terduduk dari Raja Sekar. Kavya mencoba menghentikan Raja Sekar, tapi Raja Sekar meminta anggota polisi lain untuk menghajar Fasi tanpa henti. Ia membawa Kavya pergi dan Pandian untuk menjauh. Air mata Fasi mengalir melihat Kavya dipaksa oleh Raja Sekar.
Fasi mengumpulkan kekuatannya dan langsung menyerang semua anggota polisi tersebut untuk bisa menyelamatkan Kafia. Fasi juga berhasil menyerang Raja Sekar hingga ia memohon ampun kepada Fasi. Tapi Kafia berhasil menghentikan emosi Fasi, hingga Raja Sekar mengizinkan Kafia pergi bersama Fasi. Kafia meminta Raja Sekar mengambil semua hartanya tapi tidak dengan tanah ini, karena ia yang akan menentukan siapa yang boleh tinggal di tanah ini. Fasi bersama Pandian menangis mendengar apa yang dikatakan oleh Kafia, hingga Raja Sekar pergi bersama anak buahnya dan ia merelakan Kafia hidup bersama dengan Jara di hutan tersebut. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Vanamagan. Fasi akhirnya mampu mengembalikan ingatannya yang sempat hilang. Ia harus berjuang untuk menyelamatkan diri dan juga anggota sukunya yang sempat diberantas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ia berjuang mati-matian menghancurkan Raja Sekar yang begitu serakah ingin menghancurkan tempat tinggal mereka. Setelah perjuangan panjang, ia pun berhasil dan bahkan ia pun mendapatkan cinta sejatinya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dan ingat untuk terus saksikan dan dukung Islam TTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.